Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhaimin, SSTP MH. Saya diamanahi di Kota Cirebon menjadi Lurah Sukapura, Kecamatan Kejaksan. Minggu-minggu kemarin kami diinformasikan oleh Pak Camat Kejaksan melalui surat sekda terkait lomba PNS berprestasi tingkat Jawa Barat tahun 2021. Terus terang saya tidak pede ataupun istilahnya saya belum tahu istilahnya apa yang membuat menarik atau Pak Camat merekomendasikan saya untuk mengikuti lomba PNS tersebut. Kemarin saya di WA oleh Ariswanto, Kabid BK Diklat Kota Cirebon, untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi ada dua pertimbangan yang saya dapatkan. Ariswanto meminta saya untuk mengikuti lomba PNS berprestasi dengan kategori PNS The Future Leader. Terus terang, pertimbangan tersebut menjadi bahan pemikiran untuk saya. Mungkin ada beberapa masukan kepada mereka sehingga saya layak untuk mengikuti lomba PNS berprestasi tingkat Jawa Barat tahun 2021 ini. Semoga apa yang diharapkan oleh mereka atau pimpinan kami benar apa adanya. Ketika saya membaca surat ini, ada 3 pilihan kategori, yaitu PNS berinovasi, kemudian PNS inspiratif, dan PNS The Future Leader. Ketika saya membaca, saya memikirkan bahwa PNS inovatif itu terkait menciptakan sebuah produk baru yang berguna bagi masyarakat ataupun suatu sistem atau suatu aplikasi yang apabila saya lihat itu merupakan kerja sama suatu tim. Karena ketika melihat keahlian khususnya saya di bidang pemerintahan, terus terang ketika untuk menciptakan suatu aplikasi itu membutuhkan pengetahuan IT. Kemudian ketika saya mempertimbangkan PNS The Future Leader, kadangkala itu pimpinan yang sempurna, dalam arti terus terang umumnya orang-orang itu tidak siap menerima kritikan. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang siap menerima kritikan dan siap bertanggung jawab. Sebenarnya apabila dilihat ataupun dirasakan itu gue banget, tapi ketika dilakukan ini bertentangan ataupun istilahnya banyak halangan. Jadi saya memilih PNS dengan kategori inspiratif. Ketika inovatif itu sebuah tim, apakah PNS inspiratif itu bisa dilakukan? Insya Allah jawabnya bisa. Karena ini terkait dengan nilai-nilai kebaikan agama yang saya dapat, nilai-nilai pengetahuan yang saya dapat, dan nilai-nilai pengalaman yang saya dapat. Di kami yang mungkin jadi pertimbangan Pak Camat dan Pak Riswanto
Habib BK Diklat di sana. Kami terus terang di Kelurahan Sukapura masuk 2018. Saya langsung terjun ke lapangan melihat kegiatan posyandu. Di lapangan di 10 RW waktu itu sebanyak 10 posyandu. 2018 saya terjun ke lapangan secara terus-menerus ingin mengetahui apa kendala daripada kegiatan posyandu. Ternyata kendalanya adalah terkait dengan PMT atau pemberian makanan tambahan. Itu sangat penting bagi posyandu karena itu merupakan daya tarik bagi kehadiran balita dan bagi peningkatan kualitas gizi balita untuk memerangi stunting. Saya lihat bahwa ibu-ibu posyandu itu sudah secara sukarela merelakan waktunya, tenaganya untuk melayani balita, tidak digaji, tidak dihonor, ataupun tidak dibayar. Tetapi ketika dihadapkan oleh PMT, pemberian makanan tambahan, nyata-nyatanya di lapangan mereka mengocek kantong sendiri. Ini sangat memprihatinkan bagi saya, dan hal ini pun harusnya dapat diketahui oleh pemerintah. Memang betul pemerintah telah menganggarkan waktu itu di 2018 untuk PMT itu sekitar Rp150.000 per kegiatan posyandu. Tapi dengan kenyataan bahwa penimbangan balita itu biasanya terdiri dari 80 sampai dengan 100 balita, sehingga uang itu sudah pasti tidak cukup atau tidak memenuhi. Cukup pun akhirnya PMT kualitasnya tidak bagus atau tidak baik gizinya atau kurang. Oleh karena itu kami di Kelurahan Sukapura terjun ke lapangan melihat kendala itu. Kami rapatkan bersama paguyuban RW. Terus terang, ketika kami diamanahi oleh Allah menjadi Lurah Sukapura, hal yang ditanyakan kepada hati, terutama saya ketika mendapatkan berkah jabatan adalah apa untuk Allahnya, apa untuk Islamnya. Ketika melihat atau membaca Quran surat Al-Munafikun, bahwa istilahnya penyesalan orang yang telah meninggal agar bisa bersedekah. Kemudian Al-Fajr, bahwa keadaan miskin atau kaya, kita berjabatan atau tidak, kita harus tetap memperhatikan anak yatim, fakir miskin, atau orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan nilai agama itu terus melekat di hati saya. Kemudian nilai pengetahuan pun ketika saya belajar di STPDN, saya diajari tentang analisis SWOT. Ini penting bagi saya ataupun insya Allah bagi semua lurah atau yang berjabatan yang bertanggung jawab besar. Kadangkala orang ketika dihadapkan suatu masalah itu jalan keluarnya hanya satu, secara parsial. Tapi ketika memahami analisis SWOT, kita berkaca tentang kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, kesempatan yang ada di lapangan ataupun ancaman yang ada di lapangan, sehingga strategi itu ternyata tidak hanya satu, bahkan 4. Kemudian nilai pengalaman pun saya terapkan atau saya aplikasikan ketika kami belajar di Masjid Jogokrian tentang pelaksanaan kegiatan kemanusiaan yang berbasis 0 rupiah. Di sini
saya tertantang untuk membantu posyandu. Di 2019 ketika 2018 akhir kami berkumpul dan saya menyampaikan kepada forum di paguyuban RW, kita harus bantu posyandu, kita harus sayang balita, kita harus bantu ibu-ibu kader posyandu melaksanakan kegiatan balita, karena itu merupakan kegiatan nyata. Memang banyak tantangannya, istilahnya atau hambatannya. Insya Allah ketika itu tujuannya baik, jangan takut ataupun istilahnya kita tetap berjalan. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 ada sekitar 66 pelaku usaha yang membantu posyandu di wilayah kita. Jadi inspiratif ini alhamdulillah sudah bertahan selama 3 tahun, 2019, 2020, dan 2021. Mereka secara ikhlas membantu posyandu. Tentunya saya pun mengambil langkah tidak sembarangan karena saya PNS, terikat dengan aturan, dan saya pun lurah ketika harus memperhatikan masyarakat, apalagi itu kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Kami melayani terkait surat keterangan domisili usaha. Saya sebagai pimpinan lurah di sini tidak boleh memungut atau meminta kepada pelaku usaha. Tetapi saya pun memikirkan apa yang istilahnya manfaat jabatan saya untuk posyandu. Akhirnya ketika ada pelaku usaha ke sini, saya berkomunikasi ataupun ngobrol, ibaratnya ngerayu. Ngerayu ini bukan untuk saya, untuk diri saya sendiri. Kalau ngerayu untuk diri saya sendiri atau meminta untuk diri saya sendiri, itu pungli. Saya sadar, saya paham bahwa rezeki dan jabatan Allah sudah menetapkan. Insya Allah ketika kita baik dengan orang atau membantu orang banyak, insya Allah Allah pun sayang kepada kita. Saya menjelaskan kepada setiap pelaku usaha yang datang ke sini, bantu posyandu. Keadaannya kayak gini, uang pemerintah yang dibocorkan hanya 150.000 dengan istilahnya balita sekitar 80-100 balita. Akhirnya alhamdulillah dengan kebesaran Allah mereka sadar dan pengen membantu. Untuk tertib administrasi, ketika saya terjun ke lapangan juga, bahwa dunia usaha atau pelaku usaha ketika membantu posyandu nilainya ada 2, penting bagi pelaku usaha tersebut dan penting bagi posyandu tersebut untuk peningkatan kelas posyandu. Misalkan dari Pratama ke Madya, dari Madya ke Purnama, dari Purnama ke Mandiri, sehingga ini simbiosis mutualisme. Di sini kami sebagai penyambung lidah posyandu kepada pelaku usaha. Saya konsepkan dan saya buatkan berita acara MOU-nya agar pelaksanaan ini transparan, jelas, kemudian diadministrasikan dengan tertib. Ketika pelaku usaha ini secara sukarela ikhlas pengen membantu posyandu, kami langsung membuatkan MOU-nya. Ada beberapa pelaku usaha menanyakan kepada saya, langsung kelurahan tak Pak? Tidak, kami tidak menerima sepeser pun, tapi kami langsung mengarahkan kepada ketua posyandu. Misalkan pelaku usaha tersebut di RW 9, maka ketua posyandunya RW 9. Jadi antara pihak satu, pihak kedua
posyandunya, ketua posyandunya, dan pelaku usahanya. Dan itu di MOU-kan, kami pihak kelurahan mengetahui, dan itu berjalan sesuai dengan jadwal atau penimbangan balita. Alhamdulillah, dengan inovasi tersebut kami buat grup WA kader posyandu. Terus terang saya terharu ketika para kader memposting tentang PMT-nya masing-masing. Alhamdulillah sudah baik kualitasnya, bahkan puskesmas pun suka ataupun memuji kualitas terkait PMT posyandu. Alhamdulillah itu berjalan sampai dengan hari ini. Tapi memang apa yang telah kami lakukan atau kami kerjakan, insya Allah semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan salah satu inovasi kami ini menggugah semua lurah se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Hayu bantu balita, hayu cintai balita. Memang harus ada kepentingan dikorbankan, tapi insya Allah dengan mengorbankan itu semua, itu merupakan amal jariah. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, ketika kita membantu orang lain, insya Allah Allah dan penduduk langit sayang dengan kita. Mudah-mudahan inspirasi ini, inspirasi yang tanpa modal, inspirasi yang sederhana ini berkenan di hati para penilai, dan mudah-mudahan dapat diikuti oleh semua lurah yang ada di Jawa Barat ataupun seluruh Indonesia. Jangan berpaku tangan ataupun kita tidak peduli terhadap kegiatan yang ada di masyarakat. Kita memiliki jabatan atau diamanahi, ayo pergunakan sebaik-baiknya. Jadikan jabatan Anda adalah inovasi bagi masyarakat dan wilayah Anda. Insya Allah inovasi ini ataupun kreativitas ini atau inspiratif ini saya pertahankan dan berjalan mudah-mudahan langgeng, sehingga ini merupakan amal jariah bagi kami sendiri ataupun bagi kemanfaatannya bagi posyandu dan masyarakat Kelurahan Sukapura. Sekian penjelasan PNS inspiratif yang kami lakukan. Nanti mangga hari ini ada jadwal penimbangan balita di RW 02 Tedeng. Itu merupakan wilayah terisolir atau di sisi kota bahasanya. Itu wilayah pekuburan ataupun pemakaman yang memang istilahnya dipadati atau banyak penduduknya itu warga tidak mampu. Di sana posyandu dilaksanakan di pos kamling terbuka. Miris bagi kami melihat kenyataan yang ada. Dan di sana kadernya semangat ataupun pengen bekerja. Alhamdulillah bulan-bulan kemarin kami telah membantu, yaitu mengusahakan donatur. Tentunya di sana itu ada kelompok-kelompok penggali kubur. Terus terang saya memanggil mereka berkumpul di aula, ngobrol bersama, dan saya merayu mereka. Alhamdulillah nanti mangga bisa dibuktikan, bisa dilihat PMT-nya, kemudian tempat penimbangannya di pos kamling, kemudian bisa dilihat
MOU perjanjiannya sebagai fakta ataupun bukti bahwa itu benar adanya. Dan kami Kelurahan Sukapura ketika melihat penimbangan balita ini di pos Kamling, kami pun tidak tinggal diam, apalagi telah ditempati oleh LSM sehingga pada rebutan. Kami mengundang pengurus RW dan posyandu tersebut di sana. Kita diskusi, mereka mengeluh segala macam, kami terima keluhan dan kami pun cari solusi ataupun jalan keluar. Kami tidak ingin ribut. Akhirnya kami meneliti tanah pekuburan itu milik siapa. Ternyata dari informasi warga bahwa tanah kuburan tersebut milik pemongkon tanah keraton Kesepuhan. Ketika itu Sultan Arif masih hidup. Alhamdulillah saya menghubungi Pak Sultan. Kami bersurat. Dari perjalanannya memang panjang. Dari 2019 awal kami berjuang sama-sama dari unsur kelurahan dan RW serta kader. Akhirnya Pak Sultan Arif mempersilakan secara tertulis, ada surat penggunaan haknya selama 15 tahun tanah untuk fasum posyandu atau gedung posyandu. Nanti itu juga bisa dilihat di lapangan kebenarannya. Kami telah mematok tanah tersebut dan menitipkan ke warga untuk tidak dipergunakan atau tidak diganggu. Dan kami pun telah menganggarkan di tahun ini 2021 untuk membangun posyandu yang sangat dibutuhkan oleh mereka, para balita, para warga di RW 02 Tedeng. Saya mohon dukungannya kepada semua pihak untuk terrealisasinya pembangunan gedung posyandu tersebut. Akhir kata, mudah-mudahan inovasi kami membantu balita atau kegiatan posyandu dan usaha kami mengusahakan tanah untuk posyandu dan membangun posyandu dapat berjalan atau dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan para penilai dapat berkenan dan menggetok tularkan inovasi ini, menginformasikan, karena terus terang posyandu benar-benar butuh bantuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.